Pada tahun 2022 akhir, saya pernah menyampaikan di YouTube channel IMP Entertainment News bahwa akan terjadi lautan api, banyak terjadi kebakaran di mana-mana, baik di Indonesia ataupun di negara lainnya. Di dalam kitab tersebut akan terjadi lautan api 2023, kalamullah, atas izin Allah. Itu terjadi karena adanya guncangan yang luar biasa yang adanya di dalam zat tanah. Jin tersebut disebut dengan jin Syijazil. Syijazil itu adalah jin yang jahat yang bisa meniupkan api dari mulutnya. Yang disebut dengan bersih berarti harus suci, semuanya harus bersih. Tidak boleh ada benda kotor yang masuk ke dalam rumah kita, wadah kita, istana kita. Tidak boleh ada kekotoran di dalam istana. Apa itu? Yang disebut dengan najis maknawi. Nah, najis maknawi itu tercantum di dalam kitab Syirar. Di dalam kitab Syirar tersebut itu adalah pengarangnya Ummu Khalil. Najis maknawi itu adalah minuman yang disebut dengan hamar, berarti minuman keras. Kenapa bisa disebut dengan najis maknawi? Lalu apa bedanya najis maknawi dengan air kencing? Air kencing juga sama kan najis. Nah, di sini perbedaannya adalah air kencing masih bisa disiram dengan air dan juga dielap dengan kain bersih. Itu hilang. Karena itu adalah masuknya najis makanullah. Berarti itu bisa hilang. Najis maknawi itu tidak bisa. Lalu orang bertanya, najis maknawi itu adalah minuman keras yaitu hamar. Lalu kenapa dibuat? Sedangkan kan minuman keras itu beralkohol. Lalu bagaimana dengan alkohol obat-obatan? Apakah itu najis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang kejadian yang pernah saya sampaikan dan sekarang terjadi. Pada tahun 2022 akhir, saya pernah menyampaikan di YouTube channel IMP Entertainment News bahwa akan terjadi lautan api, banyak terjadi kebakaran di mana-mana, baik di Indonesia ataupun di negara lainnya. Nah, sekarang banyak sekali kan ya di berita bahwa terjadi di mana-mana kebakaran, sampai yang kemarin itu di luar negeri, di Hawaii itu sampai habis dilalap oleh api. Dan termasuk di Bandung, di Jawa Barat banyak juga. Nah, di sini bisa saya jelaskan kenapa pada saat itu saya menyampaikan akan terjadi lautan api di mana-mana. Karena 2023 ini saya membaca dan juga menghitung di dalam satu kitab, yang dimana kitab tersebut itu pengarangnya adalah Syekh Ali Ahmad. Syekh Ali Ahmad itu berasal dari Baghdad. Beliau merupakan keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengarang satu kitab saja, dan di kitab tersebut itu terjadi semua atas izin Allah. Kitab tersebut bernama Tajalli Kalamullah. Tajalli Kalamullah itu kitab yang sangat luar biasa, yang jarang dipegang oleh para wali. Tetapi kitab tersebut hanya bisa dipegang oleh wali-wali yang disebut dengan wali syekh. Wali syekh itu berarti wali di atas wali ya. Di dalam kitab tersebut akan terjadi lautan api 2023, kalamullah, atas izin Allah. Itu terjadi karena adanya guncangan yang luar biasa yang adanya di dalam zat tanah. Zat tanah itu yang disebut dengan zat jaliyah. Zat jaliyah itu apa? Zat jaliyah itu adalah kandungan energi negatif yang bersentuhan dengan tanah yang disebut dengan tanah fasyirah. Tanah fasyirah itu adalah yang bisa menimbulkan api kapan saja di saat bertemu dengan energi negatif tersebut. Energi negatif tersebut itu jelas ada yang menjaganya. Walaupun ini kita sambungkan antara lahiriah dan batiniah, tetapi di sini saya tetap mengambil di dalam kitab Tajalli Kalamullah. Ada yang menjaga yang disebut dengan jin. Jin itu tidak diketahui apakah muslim ataupun kafirin.
tetapi jin tersebut adalah jin penguasa api. Jin tersebut disebut dengan jin Syijazil. Syijazil itu adalah jin yang jahat, yang bisa meniupkan api dari mulutnya. Jin tersebut hanya ada satu, tidak berkembang biak, dan adanya di dalam tanah. Jikalau jin tersebut muncul dengan kemarahannya, contoh di suatu tempat, satu daerah, banyak orang yang melakukan kemaksiatan, jin tersebut akan merasa terganggu, akhirnya memunculkan tiupan dengan api yang di dalam mulutnya itu keluar, dan di situ akan ada sababiah yang menyebabkan tempat tersebut terjadi kebakaran. Salah satu contohnya itu. Nah, lalu kapan selesai lautan api ini? Karena di mana-mana kabar kebakaran. Akan selesai di bulan November. Karena di situ ada tulisan alif-alif. Alif-alif itu berarti double. Kalau diangkat berarti 11, berarti itu adalah bulan November. Nah, di situ akan selesai di tahun 2023 adanya kebakaran di mana-mana. Lalu di dalam kitab Tajalli Kalamullah itu apalagi rahasia yang akan terungkap? Waspada dengan angin. Karena ini udah mau penghujung tahun 2023 ya. Intinya saya tidak bisa menjabarluaskan karena di dalam kitab tersebut juga tidak bisa dijabarluaskan, hanya waspada dengan angin. Angin itu jelas datangnya dari kutub utara. Yang bahaya itu adalah angin sirarullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan untuk memberikan pelajaran terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu bukan berarti orang-orang non-muslim, bukan ya, tetapi orang-orang kafir itu orang-orang Islam yang memang tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang Islam yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi angin sirurullah itu sangat bahaya. Satu, bagi kesehatan kita pun juga itu sangat bahaya. Dua, bagi nanti yang terkena musibah pun juga di situ Allah kasih tanda. Tandanya apa? Angin yang tiba-tiba datang hanya di suatu tempat, tetapi tidak menyebar ke tempat lainnya. Berarti hanya tempat itu saja yang banyak sekali dilakukan tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat IMP, kemarin juga beredar ya video bahwa di Mekah itu terjadi petir yang menggelegar yang menyebabkan adanya bisa dikatakan bencana alam lah ya. Sampai di Masjidil Haram pun juga banyak orang yang terseret. Nah, kenapa kok bisa di rumah Allah seperti itu? Sedangkan kan Mekah itu, Ka'bah itu adalah kiblatnya bagi seluruh umat muslim. Nah, di situ kalau yang saya lihat itu adalah suatu pertanda. Karena masih di seputaran kitab Tajalli Kalamullah itu, di dalam bab ke-99 itu dijelaskan bahwa nanti akan terjadi bencana alam di tanah suci, yaitu di Mekah. Itu adalah salah satu tanda bahwa orang-orang sudah hilang keimanannya. Itu di pusatnya loh, di kiblat gitu kan. Dan itu adalah suatu pertanda yang akan menyebar bahwa yang mengaku agama Islam itu dari sekarang sebenarnya harus waspada. Karena secara tidak sadar, secara tidak sengaja nanti akan ada penggoyah iman yang menyebabkan akal sehat dan akal pikiran kita itu tidak berkembang. Yang berkembangnya hanyalah kekotoran hati, kekotoran pikiran, dan tidak akan mendapatkan kejernihan. Petir itu bisa dikatakan jazuli. Jazuli itu apa? Petir yang memang ditugaskan oleh Allah untuk membuat orang-orang itu kaget. Sebenarnya itu ada teguran dari Allah. Dielingkeun kalau Sundanya mah. Sina eling gitu kan. Tetapi orang-orang nggak menyadarinya, menyangka itu hanyalah petir biasa. Wah, ini hanyalah bencana alam biasa. Padahal setiap kejadian yang terjadi di muka bumi ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang lengah. Jadi untuk saya pribadi tidak aneh melihat video yang beredar kemarin di Tanah Suci, karena di saat saya melihat saya hanya mengucap istighfar. Karena saya sendiri pun juga
sangat miris ya kalau misalkan harus melihat ke depan. Dalam beberapa waktu ke depan itu akan banyak, maaf, yang mengaku ustadz, ustazah, dan sebagainya, atau yang mengaku ulama, itu akan terlihat keburukannya di mata orang banyak. Seluruh kemunafikannya, seluruh kesalahannya itu akan sedikit terbuka, karena itu udah zamannya akan terbuka segalanya. Islam yang sejati itu akan 30% terlihat kebenarannya dibanding dengan Islam yang mengaku Islam. Nah, sahabat IMP, mungkin apa yang saya sampaikan barusan pasti akan banyak yang tersinggung ya, tetapi mohon maaf, saya bicara seperti ini bukan keinginan saya, tetapi sesuai yang ada di dalam sumbernya, yaitu di dalam kitab Tajalli Kalamullah. Karena di sini saya juga beragama Islam, saya juga ingin menyelamatkan orang-orang Islam supaya tidak terjerumus dengan kecohan yang disebut dengan kecohan masyurar. Karena kecohan tersebut akan menghilangkan akal sehat dan akal pikir kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di sini saya sampaikan kepada semua umat muslim, waspada, jaga hati, berzikrullah di dalam setiap kegiatan, berzikrullah di dalam setiap kesepian, karena sesungguhnya di mana kita melibatkan Allah di setiap ada masalah ataupun tidak ada masalah, insya Allah kolbu kita akan terjaga, pikiran kita akan terjaga, tidak akan tergoyahkan oleh sesama Islam yang mengaku Islam. Karena di sini tuh sudah terlihat akan adanya perpecahan. Sebentar lagi masuk ke dalam kejatuhan Islam. Dulu pernah dan sebentar lagi akan masuk lagi. Berarti akan banyak sekali gesekan-gesekan tentang akidah. Nah, akidah mana yang harus kita ambil? Alangkah lebih baiknya kita bijak dan kita mengambil ke dalam madhab Asy-Syafi'i. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan ya, karena barusan saya menyebutkan tentang madhab, di sini juga saya akan membahas tentang madhab Imam Syafi'i. Pernah beliau menyampaikan kepada umat-umatnya, kalau engkau ingin selamat dunia akhirat, ikuti ulama yang sering dan dibenci oleh orang. Ulama yang seperti apa? Ulama yang dibenci oleh orang-orang, ulama yang difitnah oleh orang-orang, bisa menuntun ke dalam kebaikan dunia dan akhirat. Nah, kenapa Imam Syafi'i bisa menyampaikan semua itu? Karena beliau sendiri merasakan gunjingan dari orang banyak. Sebelum beliau bisa mempunyai umat yang banyak, beliau pun juga perjalanannya dulu dihina, difitnah, diseuzonin, dan dibenci oleh banyak orang. Ternyata yang membenci Imam Syafi'i itu hanya mendapatkan kesenangan sementara, karena di situ langsung Allah balikan seketika mereka yang membenci Imam Syafi'i itu menjadi golongan-golongan orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Tetapi orang yang bisa baik terhadap Imam Syafi'i, Allah berikan kebahagiaan yang tiada tara, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, kenapa kita harus mendekati ulama yang dibenci orang, yang difitnah orang? Jelas di situ sudah jelas logikanya saja. Orang itu difitnah, orang itu dihina, tetapi di situ kita masih ingin meminta doanya. Berarti di situ sudah jelas orang tersebut tidak mempunyai iri dengki dan tidak terhasut. Berarti kuat imannya. Jelas Allah sendiri yang akan menjamin keselamatannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan orang yang teraniaya tersebut ulamanya, jelas karena benar-benar difitnah, dibenci oleh orang, bisa mendoakan kepada Allah terhadap orang yang mendekatinya. Karena sesungguhnya doa-doa orang yang teraniaya dan dizalimi itu didengar oleh Allah, dan cepat Allah kabulkan, dan cepat Allah tangguhkan semuanya yang harusnya contoh 10 tahun ke depan ulama tersebut mendapatkan kebahagiaan, Allah ambil, Allah tangguhkan dengan sebentar lagi apa yang Allah berikan. Jadi semuanya itu akan gebrok gitu kan, seperti kita menabung. Jadi di saat kita dibenci orang, di saat kita difitnah orang, digunjing orang, gak usah didengarkan, lurus aja. Karena hitung-hitung kita nabung.
apa yang kita cita-citakan insya Allah akan terkabul. Imam Syafi'i termasuk adalah imam yang mempunyai ilmu makrifat yang sangat tinggi. Di dalam kemakrifatannya, beliau itu lebih baik menyendiri daripada harus berkumpul dengan sanak saudaranya. Karena beliau tahu hawa nafsu sanak saudara dan umat-umatnya pada saat itu beda dengan beliau. Beliau itu kalau berbicara itu sesuai atas izin Allah. Tetapi yang lain selalu adanya kebohongan, amarah, hawa nafsu duniawi. Jadi di saat beliau diam, pada saat itu beliau pernah menyampaikan kepada sahabatnya, di saat saya diam jangan pernah ingin mengajak saya bicara. Karena di saat saya diam, kata beliau, beliau sedang berdialog dengan Allah. Orang yang banyak bicara biasanya itu adalah orang yang masih mempunyai hawa nafsu amarah yang sangat tinggi. Orang yang diam belum tentu juga ilmunya baik, tetapi yang diam itu bisa saja menyimpan dendam. Jadi di situ diam dalam diri. Diam dalam emas itu seperti apa? Diam dalam diri itu adalah diam dengan mengucapkan takbir atau kalimat-kalimat thayyibah di dalam hatinya. Berdialog dengan Allah yang seperti apa? Bukan berarti kita dalam hati berbicara kepada Allah dan kita mendengar apa yang Allah sampaikan. Bagi golongan umat imam besar yaitu Imam Syafi'i dan kesininya wali-wali Allah, dengan berzikrullah lah kita bisa berdialog dengan Allah karena Allah mengetahui apa yang kita inginkan. Berarti diam adalah emas. Daripada kita banyak bicara, lebih baik kita memperbanyak zikrullah. Nah, sahabat IMP, bagaimana kita bisa bersih dalam diri? Nah, di situ itu juga bahasa-bahasa kiasan dari Imam Syafi'i ya. Bersih dalam diri, bersih dalam wadah, bersih dalam istana. Berarti itu adalah kita harus bersih dulu di dalam rumah, baru kita akan bersih di luaran sana. Itu. Yang disebut dengan bersih berarti harus suci, semuanya harus bersih. Tidak boleh ada benda kotor yang masuk ke dalam rumah kita, wadah kita, istana kita. Wadah itu adalah diri kita. Istana itu adalah rumah kita. Berarti di diri kita jangan pernah ada yang masuk hal-hal yang kotor. Karena kalau misalkan hal-hal yang kotor masuk ke dalam diri kita, biasanya itu melahirkan ratusan setan di setiap harinya. Tidak boleh ada kekotoran di dalam istana. Apa itu? Yang disebut dengan najis maknawi. Nah, najis maknawi itu tercantum di dalam kitab Syirar. Di dalam kitab Syirar tersebut itu adalah pengarangnya Ummu Khalil. Najis maknawi itu adalah minuman yang disebut dengan khamar, berarti minuman keras. Kenapa bisa disebut dengan najis maknawi? Lalu apa bedanya najis maknawi dengan air kencing? Air kencing juga sama kan najis. Nah, di sini perbedaannya adalah air kencing masih bisa disiram dengan air dan juga dielap dengan kain bersih. Itu hilang. Karena itu adalah masuknya najis makanullah. Berarti itu bisa hilang. Najis maknawi itu tidak bisa. Lalu orang bertanya, najis maknawi itu adalah minuman keras yaitu khamar. Lalu kenapa dibuat? Sedangkan kan minuman keras itu beralkohol. Lalu bagaimana dengan alkohol obat-obatan? Apakah itu najis? Alkohol obat-obatan atau alkohol kimia lainnya itu tidak najis karena itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Seandainya masuk ke dalam rumah, itu bisa dielap. Kimia itu bermanfaat, alkoholnya untuk apa? Contoh gitu kan, alkohol itu banyak, contoh untuk mengobati yang luka. Alkohol biar dingin, biar cepat kering. Itu alkohol, tetapi itu tidak masuk ke dalam najis maknawi, tapi itu masuknya ke dalam najis yang masih bisa digunakan jikalau darurat. Lalu najis maknawi itu tidak ada kata bahasa darurat, karena najis maknawi itu sekali najis tetap najis. Sama nggak najisnya dengan air liur anjing? Itu sama. Berarti diri kita harus dibersihkan dulu dengan apa? Mandi dengan tanah 7 kali supaya tidak terkena najis maknawi, walaupun najis maknawi itu udah pernah kita minum contohnya gitu kan. Jadi bagi semua orang-orang yang suka minum, di sini
Itu hak kalian, boleh kalian mau seperti apa. Yang penting satu, sholat yang 5 waktu itu jangan sampai tertinggal. Dan jikalau kalian mempunyai niat untuk taubatan nasuha, dari sekarang harus sedikit demi sedikit mengurangi. Seperti itu. Jikalau sudah benar-benar berkurang dan sudah mempunyai niat yang bulat untuk menghindari dari najis maknawi tersebut, segeralah usap tubuh kita dengan tanah 7 hari. Berarti melaksanakan 7 kali, seharinya 1 kali. Seperti itu. Nah, kenapa sih harus dengan tanah? Karena najis maknawi itu hilangnya dengan tanah, bukan dengan air. Setelah dengan tanah, baru di situ kita mandi besar. Setelah mandi besar, insya Allah itu sudah bersih. Makanya karena sama dengan najis liurnya anjing. Nah, jadi di sini pun juga kita harus benar-benar bijak. Alkohol mana yang disebut najis? Alkohol mana yang bisa digunakan untuk pengobatan, gitu kan? Jadi jangan asal sama-sama alkohol nggak apa-apa lah, nggak dosa juga gitu. Ya tetap nggak boleh. Karena kan di dalam kitab syirar itu yang namanya maknawi itu yang bisa menyeretkan rezeki. Makanya wadah kita harus bersih, istana kita harus bersih, bersih dalam diri. Ya apa? Yaitu harus bisa dibersihkan dulu semua gitu kan. Lalu bagaimana dengan rumah? Contohnya nih, saya beli rumah misal gitu ya, sedangkan rumah tersebut tuh bekas jualan minuman-minuman khamar. Bagaimana cara membersihkannya? Karena minuman khamar tersebut hanya dalam bentuk botol, dipajangkan, dijual, ataupun hanya disimpan saja. Di saat kita membeli rumah tersebut, berarti kita bersihkan dengan 7 sumur air masjid. Itu solusinya. Supaya tempat yang akan kita tinggali itu bersih dari najis maknawi. Dengan air sumur, yaitu dipelkan di seluruh ruangan. Air sumurnya itu 7, berarti di 7 masjid kita harus ambil air sedikit. Jadi 1 botol, terus dicampurkan dengan air biasa, dipelkan di seluruh ruangan gitu. Jadi di sini kita memang tidak boleh fanatik, tetapi kita juga sebagai umat wajib untuk memberitahu, tetapi tidak menyuruh untuk melarang. Tetapi di sini kita kasih tahu, siapa tahu orang tersebut ataupun siapa aja yang ingin bertobat. Nah, caranya seperti ini. Karena kan gini, kalau misalnya kita harus beli bukunya, kita mempelajari kan belum tentu ngerti juga, karena nggak tahu juga kan huruf-huruf gundulnya gitu kan. Makanya di sini saya terjemahkan hanya sedikit ya, karena kalau saya terjemahkan dari A sampai Z itu mungkin nggak akan cukup sampai 4 hari. Karena kan di dalam kitab Syirar Ummu Khalil itu tebal. Ketebalannya itu bisa dikatakan sampai 457 halaman. Jadi di situ saya hanya mengasih tahu tentang ulasan-ulasan sedikit yang ada di dalam kitab tersebut. Jadi diambil sari intinya saja. Kitab Syirar itu memaknai tentang masalah najis, tentang masalah dosa, tentang masalah sunnah, mubah, mukarobin. Jadi di situ lengkap tentang hukum-hukum yang tercantum yang sering dilakukan oleh manusia-manusia dan cara mengatasinya seperti apa ada di dalam syirar. Karena di dalam syirar itu lengkap panduan hidup sehat. Hidup sehat itu bukan berarti panduan hidup sehat kita nggak punya penyakit, semua orang punya penyakit gitu kan, tetapi panduan hidup sehat kita di dalam Islamiyah, yaitu di dalam Islam kita harus sedikit demi sedikit menghilangkan najis maknawi. Terus di sini pun juga kita harus menghilangkan hukum-hukum dosa yang disebut dengan dosa ajil, dosa bacir, dosa turikah. Karena dosa turikah itu kalau misalkan kita lakukan, nauzubillahi min dzalik, sangat sulit mendapatkan ampunan dari Allah. Tetapi tetap di situ dicantumkan solusinya seperti apa gitu. Jadi mungkin bagi sahabat IMP yang ingin bisa lebih jelas memahami dan mengartikan sesuatu tentang kehidupan, boleh membaca kitab Syirar, karena Syirar itu sangat lengkap bagi panduan hidup kita. Kitab Syirar karangan dari Ummu Khalil itu bisa dibeli yaitu di toko-toko hikmah yang ada di Baghdad, di Mekah, di Madinah, dan di toko Musab yang ada di Dubai. Di situ ada. Jadi kalau misalnya kita mau beli banyak beredar, cuman memang kalau di Indonesia hanya terbatas ya, adanya di Jakarta sih, di toko Hikmah Akilah. Ya sahabat IMP, mungkin cukup sekian ya pembahasan dari saya. Insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang lainnya.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.